Saya akan menjelaskan apa artinya masing-masing stimulus tadi. Untuk yang pertama itu preferensinya berkaitan sama sumber energi kita. Ya, sumber energi kita. Tadi kan antara apakah kita gabung sama saudara kita atau kita justru menyendiri gitu ya, memisahkan diri lah. Nah, kalau yang menggabung tadi itu dengan preferensi ekstrovert atau biasanya tuliskan aja hurufnya teman-teman E. Ekstrovert kalau lebih memilih bergabung dengan saudaranya tadi. Tapi kalau lebih suka memisahkan diri maka tulis saja huruf pertamanya I atau introvert, singkat aja dengan huruf itu. Ekstrovert, introvert ya. Nah, orang ekstrovert itu fokusnya pada dunia luar. Suka ketemu orang kayak gitu ya. Kalau yang introvert itu fokus pada dunia dalam, suka menyendiri. Jadi belajarnya lebih efektif kalau dia kontemplatif. Kalau dia berikan saya waktu, saya tak pelajari gitu ya. Tolong biarkan saya sendiri, jangan ganggu saya dulu. Biasanya kata-kata yang khas itu. Tapi kalau ekstrovert, ayo kita bahas ini, ketemuan yuk kita diskusi. Itu mesti ekstrovert gitu. Nah, jadi gampang sebenarnya kalau mau macak jadi psikolog, ini kayaknya banyak yang dari psikologi mungkin dari sini. Gampang kalau mau jadi psikolog, mau katanya orang kalau jurusanmu dari mana, jurusan apa kuliahnya psikologi, bisa baca orang dong. Ya, beginilah salah satu caranya baca orang gitu ya. Yang kedua tadi, ada orang ketika dikasih pertanyaan ini diisi 400 orang cukup enggak? Kalau yang hitung-hitung berarti butuh data. Orang-orang yang butuh data preferensinya adalah sensing. Kalau mau nuliskan singkatan hurufnya boleh ditulis S, huruf yang keduanya. Yang tadi misalnya ruangan ini cukup nggak 400 orang? Kemudian ngelihat ini berapa panjangnya ya? Setiap orang kira-kira butuh berapa senti ya? Nah itu berarti sensing. Kalau yang satunya lawannya, cukup aja dicukup-cukup nih, ya cukup ya. Misalnya kayak gitu. Itu yang intuition. Tuliskan huruf keduanya N. Ya, kenapa kok N bukan I? Yang I-nya sudah kepakai tadi di introvert ya. Jadi hurufnya udah kepakai. Sekarang biar membedakan tulisnya hurufnya N. Jadi sudah dapat 2 huruf kita ya. Itu ya. Kalau yang N itu menggunakan intuisi, suka belajar garis besarnya bersifat abstrak. Kalau yang S itu belajarnya lebih runtut, detil, butuh data, lebih konkret. Kalau yang N lebih abstrak, lebih imajinatif ya. Yang ketiga ini berkaitan sama bagaimana kita mengambil keputusan, teman-teman. Tadi ada mecat orang. Kalau yang dipecat orang tua, berarti kan mengutamakan produktivitas perusahaan nih, karena anak muda lebih produktif. Ya, tadi kan mau mecat 2 orang, satunya wis tua gak produktif, tapi di rumahnya harus menghidupi anaknya yang masih kecil-kecil. Sementara yang muda itu lebih produktif. Ya. Tapi lebih bisa mungkin dia bekerja di banyak tempat kan? Sebenarnya. Nah, kalau yang lebih memilih memecat orang tua karena alasan produktivitas, maka cara mengambil keputusannya dengan menggunakan pikiran, thinking. Tapi kalau yang lebih memilih memecat anak muda karena kasihan sama orang tuanya tadi, maka preferensi atau cara pengambilan keputusannya dengan perasaan atau feeling. Orang-orang yang menggunakan perasaan itu biasanya yang didekati orangnya, yang dibahas ini orangnya. Kalau yang menggunakan pikiran, yang dibahas itu objek atau pekerjaannya. Kayak misalnya anak buahnya tidak masuk beberapa hari, kalau bosnya itu thinking, maka dia akan berpikir untuk menanyai si anak buah ini, kon wis pirang dino gak masuk gitu ya. Apa pekerjaannya? Sudah didelegasikan nggak? Sing diumeki kerjaannya. Tapi kalau bosnya feeling, itu langsung pas datang, udah lama kamu nggak masuk. Apa loro ta? Apa ada problem tadi rumah? Orangnya yang dibahas, bukan pekerjaannya gitu loh. Nah itu. Nah ini juga ngaruh di proses belajar kita juga ngaruh ya. Jadi kalau yang thinking ya berkaitan bergulat sama tugas-tugas oke aja, tapi kalau feeling kasihkan sentuhan emosionalnya juga gitu loh. Jangan melulu dikasih tugas, kasihan deh. Kasih sentuhan emosional juga. Ya wes tak temani. Ya wes nanti kalau ada yang enggak bisa, ada saya kok. Sentuhan feelingnya dikasih gitu. Nah, yang terakhir ini bagaimana kita mengeksekusi tindakan. Nah, ini ada orang yang perceiving, tuliskan aja hurufnya P kalau Anda merasa ketika Anda mau melakukan aktivitas kemudian yang terpikir entar aja sambil jalan gampang gitu ya. Itu namanya perceiving, orangnya lentur. Ini orang yang kalau ada perubahan nggak apa-apa, oke aja gitu ya, perceiving. Kalau yang judging, kalau ada perubahan ini panik, bingung. Soalnya orangnya terstruktur.
ini preferensi belajar kalau dipengaruhi oleh dua hal ini, nanti sistematikanya itu beda. Kalau yang perceiving nggak harus sistematis. Informasinya dibuat acak, lompat-lompat, nggak apa-apa. Tapi kalau yang judging itu harus runtut. Nggak bisa gitu kalau nggak runtut gitu ya. Kayak gitu. Ini di lembar kerja yang keempat. Tolong teman-teman coba cek aja dari keempat huruf yang teman-teman sudah tuliskan. Semoga sudah dapat ya hurufnya ya. Ya, semoga sudah dapat. Kalau yang nanti agak kesulitan karena kita menyiasati waktu, selebihnya teman-teman boleh ngontak saya, enggak apa-apa ya. Kalau nanti ada kesulitan. Sebenarnya saya lebih mudahnya ini nanti boleh dicek sendiri, boleh dicari artinya, kalau enggak tahu boleh dilihat di kamus gitu ya. Cuman ini hanya perumpamaan aja. Ketika misalnya teman-teman ada mistik, berarti mistik itu berarti orang-orang yang suka teka-teki, misterius gitu ya. Orang yang suka dengan teka-teki kayak begitu, puzzle dan segala macam. Bukan cuma puzzle ya, tapi sesuatu yang misterius lah. Terus wizard itu penyihir. Ya apa ya sifatnya penyihir ya? Penyihir itu biasanya agak usil, penyihir itu, wizard. Beberapa di antaranya kreatif ini. Yang penyihir-penyihir ini ya. Dengan ide-ide yang berbeda, nyeleneh kayak gitu ya. Nah, nanti ini coba dilihat dulu aja secara etimologinya, dilihat dalam kamus arti bahasanya apa. Kalau memang masih belum paham, boleh nanti ditanyakan ya, ditanyakan ke saya. Nggak perlu sekarang, nggak apa-apa. Kita ikutin aja prosesnya yang sekarang ini. Nah, saya rangkumkan jadi 4 orang ini, biar teman-teman mungkin barangkali saja kalau ngikutin MBTI itu akan ada 16 jenis orang. Oh, itu banyak, lumayan lah ya. Ini bisa jadi 4, ini gampang. Jadi gini, lihat huruf keduanya di MBTI tadi, kan antara N atau S, antara intuitif atau sensing. Lihat aja, kalau huruf keduanya N, berarti pasangkan dengan huruf ketiga. Jadi kemungkinannya NT atau NF. Kalau huruf keduanya itu S, ya, huruf keduanya S, karena MBTI ada 4 huruf ya, semoga masih bisa mengikuti teman-teman. Huruf keduanya S, berarti pasangannya huruf keempat. Huruf keempat tadi apa? Antara J atau P. Jadi kalau dipasangkan bisa jadi SJ atau SP. Nah, barulah jadi 4 sekarang. Ada NF, NT, SJ, SP. Nah, cuma 4 jadinya. Kalau NF berarti orangnya idealis. Idealis itu ibarat air. Jadi sifatnya lebih mengalir, air itu tidak menerjang, lebih menyesuaikan diri dengan wadahnya, tidak mau menyakiti, ya. Berarti orang-orang seperti ini lebih mungkin bisa menyesuaikan dan melihat perasaan orang lain ya. Nanti kalau belajar dengan cara seperti ini, ya. Terus oh ya teman-teman, kalau ada yang mau ditanyakan boleh kok di chat lebih dulu, nggak apa-apa sekarang, nanti biar bisa terakumulasi dikumpulin lah ya, dikumpulin pertanyaan-pertanyaannya. Kalau idealis seperti air, kalau NT tadi idealis itu NF ya, NF. Kalau NT itu seperti api, namanya api itu menerjang, menabrak. Jadi lebih rasional, namanya rasionalis ini yang api ini, rasionalis. Jadi kebalikannya dari air. Yang terpenting buat rasionalis itu efektif nggak, targetnya kecapai nggak. Jadi bukan ngelihat orangnya, ya rasionalis. Ya. Yang kemudian kita ke huruf keduanya S. S yang dipasangkan sama J jadinya adalah guardian atau SJ, itu jadinya guardian. Ya, guardian orang tanah, sifatnya tanah itu kokoh, stabil. Nah, berarti namanya guardian itu pengawal, teman-teman. Ini orang yang paling peka dengan kesepakatan, peka dengan aturan. Jadi kalau ada sesuatu yang menyimpang dari aturan, dari kesepakatan, orang ini yang paling ini nggak sesuai ini sama kesepakatan. Oh, ini nggak sesuai dengan komitmen orang-orang ini, guardian ini. Ya. Jadi orang guardian ajak dengan menggunakan metode pendekatan atau sesuatu yang sifatnya ada aturannya, strict gitu ya. Kalau artisan itu SP, yang ini kayak angin, kayak udara. Jadi bertiup kemana-mana, sepoi-sepoi gitu ya. Orang langsung kerasa kalau dia datang. Ya. Ini artisan. Jadi artisan itu orangnya lebih cheers,
bukan soal cheers-nya ya, artinya lebih influence lah buat orang lain ya, baik itu yang introvert maupun extrovert itu lebih influence, cuman yang extrovert lebih terbuka, yang introvert tidak seterbuka extrovert gitulah ya. Oke. Ini kalau yang seperti ini nanti belajar dengan ngerumpi aja bisa belajar kok kalau yang artisan itu. Ya, ketemu gue tahu ya, itu bisa dia bisa belajar lewat situ artisan. Yang selanjutnya teman-teman, Honey Mumford ini juga cukup populer sebenarnya teman-teman. Ini kalau Honey Mumford-nya sebenarnya bagi jadi 4. Ini bisa jadi siklus kemudian. Ini sama kayak model belajarnya Kolb. Harusnya teman-teman psikologi itu familiar sebenarnya dengan Kolb. Kolb itu metode yang biasanya dipakai di Student Day dan Psychocamp. Mungkin barangkali yang panitia-panitia, oh ternyata ada teorinya. Ya ada itu ngawurai. Tapi nggak tahu lagi kalau semakin bergeser udah tidak memakai Kolb lagi. Kalau dulu biasanya pakai Kolb, experiential learning. Jadi orang itu bergerak dari mengalami, ya, merefleksikan pengalaman, ya, reflektor itu ya. Terus kemudian yang direnungkan itu, yang direfleksikan, diubah jadi hukum-hukum, jadi teori, yang teoris ini. Terus kemudian teori itu diaplikasikan dalam bentuk pragmatis. Nah, sebenarnya ini jadi siklus teman-teman, tapi ada orang yang kuat di salah satu siklusnya. Jadi artinya kita semua bisa jadi melakukan semua siklus. Tapi masing-masing orang kuat di siklus-siklus, di spot atau di spot-spot siklus yang berbeda, di spot yang berbeda. Jadi misalnya kalau belajar kelompok, mungkin saja anggota kelompok kita ada yang pragmatis, anggota kelompok kita ada yang teoris, kuat banget kalau merenungkan sesuatu jadi teori. Jadi menteorikan sesuatu gitu ya, menghukumkan. Saya digoleki teori nih, ini kayaknya pernah aku berhubungan dengan teori tertentu deh, dengan itu teoris. Orang-orang teoris kuat di situ. Tapi orang-orang pragmatis, wis sedang lah, ayo opo iku lek dilakoni gimana gitu ya. Kalau dilakukan seperti apa itu gitu ya. Dan seterusnya. Orang yang lebih observe yang ini, yang apa namanya? Experience itu lebih langsung melihat, menyaksikan, mengalami lah ya, mengalami langsung. Tapi kalau yang merenungkan itu mengamati kemudian diresapi, mengamati diresapi. Jadi ini saling beririsan. Kalau teman-teman lihat ininya, concrete experience processing, active experimentation. Ini kan bergeser, ini sama-sama concrete experience. Ya. Dari yang experience ke reflektor, ini sama-sama concrete experience. Tapi berubah lagi ketika jadi teoris, jadi abstrak konsep. Nah, tapi di sini yang bawahnya, processing-nya, ini sudah berbeda. Ini active experimentation, ini reflective observation. Geser. Jadi pergeseran beririsan ini. Keempatnya beririsan. Kita itu seperti ini, keempat-empatnya ini, hanya saja kita kuat di bagian mananya gitu loh. Kayak gitu ya. Jadi ini nanti mulai bisa diidentifikasi. Sebenarnya item-item kalau mau mengerjakan Honey Mumford, kalau teman-teman browsing, itu ada 80 item. Itu kalau mau dikerjakan sekarang, itu pasti akan memakan waktu yang lama. Kalau yang di sekarang, nanti teman-teman boleh cek di lembar kerjanya, itu soal model berpikir yang ini penjelasannya saya lewati aja ya, karena tadi saya sudah menjelaskan kalau aktivis berarti orang yang langsung melakukan, kemudian pembelajar teoris itu berarti menerjemahkan jadi teori-teori. Ini rotok melompat ya saya urutannya ya di slide-nya. Kalau pragmatis itu mengaplikasikan, dan satu lagi, nah ini harusnya yang kedua ini, reflektor. Jadi dari pengalaman direfleksikan. Nah itu, jadi 4 ini. Nanti penjelasannya secara garis besar tadi sudah saya kasih, tapi detailnya teman-teman bisa baca nanti di slide-nya. Ya, di slide-nya. Nanti boleh deh, ini nggak masalah, nanti kita bisa share slide-nya buat teman-teman. Gitu ya. Nah, yang penting teman-teman tahu bahwa ini sebenarnya adalah sebuah siklus yang bergeser sedikit demi sedikit tipikalnya. Tipenya berbeda, ini perbedaannya bergeser sedikit demi sedikit. Tapi hanya saja setiap orang kuat di spot yang mana. Kayak gitu.
Nah, hanya saja karena tadi 80 buah, maka di lembar kerjanya saya buatkan model tipe ringkesnya. Sebenarnya cara belajar tadi itu yang mulai dari aktivis, reflektor, teoris sampai pada pragmatis, itu sebenarnya model top down dan bottom up. Ada orang yang dari konsep atau dari teori kemudian diaplikasikan, ada yang orang dari aplikasi, dari realita itu diterjemahkan jadi hukum, jadi konsep. Itu yang disebut kalau mau diringkas model belajarnya Honey Mumford itu jadinya top down atau bottom up. Nah ini model singkatnya itu model top down dan bottom up. Ini saya tidak pakai Honey Mumford-nya. Kalau pakai Honey Mumford-nya ada 80. Ada 80 item. 80 item itu bisa nanti langsung memecah jadi 4 tadi. 80 itemnya. Ya. Itu bisa. Ini ada juga bukunya kok. Kalau mau juga nanti teman-teman juga boleh saya share bukunya, e-booknya. Nah, tapi kalau yang di sini, ini saya buatkan formulasi ringkasnya jadi top down sama bottom up. Jadi kalau aktivis sama reflektor, yaitu arah yang kesananya itu arah ke sana yang tadi itu yang ke arah sampai pada merefleksikan sampai pada teori itu sifatnya bottom up. Dari teori sampai pada aktivis, balik lagi itu sifatnya top down. Ringkasannya jadinya seperti ini. Nanti boleh dikerjakan. Saya khawatir nggak nyampe. Jatah saya berapa menit? 70 menit atau 60 menit, Mbak Ulul? Menit, Pak. Sisa berapa, Mbak Ulul? Habis. Ya, harusnya sudah habis sih, Pak. Oh ya, ini anu aja. Tak review materinya sampai selesai. Penjelasannya sedikit-sedikit aja. Nanti teman-teman boleh melengkapinya lewat diskusi ya. Nanti yang masih belum jelas boleh lewat diskusi. Nah ini tadi kalau sudah teman-teman menjawab ini tadi, coba lihat kalau ada 5 tanda cek di A berarti top down, kalau ada 5 tanda cek di B, minimal 5 lah maksudnya. Karena kan itemnya ada 8 ya. Ada 8. Jadi dari 80 kalau dijadikan top down bottom up jadi 8 ya. Itu kalau B paling tidak 5, paling tidak itu bottom up. Tapi kalau 4, hanya 4, berarti kan 4. Ya dua-duanya berarti gitu ya. Karena kan jumlahnya 8 ya. Ini juga perlu saya jelaskan. Mungkin barangkali saja teman-teman atau ada orang tua yang ada di sini ya, yang ikut di webinar ini. Pertanyaan yang umum ketika dihadapkan dengan psikolog dan kemudian di konteks itu kita membicarakan tentang bakat minat. Karena bakat minat itu juga salah satu yang berpengaruh terhadap preferensi belajar loh ya. Ya. Orang yang bisa satu keahlian A dipaksa melakukan keahlian B, belajarnya nggak akan efektif. Maka ini butuh diidentifikasi juga. Saya membuat rumus 4 pertanyaan yang paling gampang, baik itu ditanyakan pada diri sendiri maupun untuk anak atau adik-adiknya. Ya, 2 pertanyaan yang pertama itu berkaitan sama kemampuan, keunggulan atau bakat. 2 pertanyaan yang berikutnya berkenaan dengan minat atau interest. Ya. Pertanyaannya gini, pertanyakan pada dirimu atau kalau buat adik-adiknya mungkin bisa dengan melakukan pengamatan gitu ya, atau langsung tanya ke adiknya kalau adiknya bisa diajak berdialog gitu ya. Tapi kalau adiknya yang masih kecil-kecil dengan pengamatan, tanyakan 2 pertanyaan awal itu, apa yang selalu sering berhasil ketika kita lakukan. Jadi apa aktivitas yang paling gampang berhasil. Nah, dalam konteks ini kita ubah sedikit. Apa yang selalu berhasil ketika kita belajar. Jadi kondisi saat belajar yang kapan kita selalu berhasil dalam belajar. Jadi diidentifikasi nanti. Ada 2 hal yang perlu diidentifikasi. Bisa yang sifatnya person dan imperson. Kalau yang sifatnya person itu gini. Jadi ketika kita ingat-ingat kembali pengalaman berhasil kita ketika belajar dan kemudian jawab pertanyaannya. Kalau mau menjawab tentang person berarti dengan siapa saat itu kita belajar, ya, kondisi kita seperti apa, kondisi diri kita saat itu ngomong person. Kalau imperson atau yang bukan orang, bagaimana lingkungannya saat itu,
bagaimana pencahayaan mungkin, bagaimana suhu, bagaimana berisik atau tidaknya, kayak gitu ya. Nah itu coba diidentifikasi, di list saja kapan belajar saat kita sangat berhasil. Nah, berbagai pengalaman itu coba kita list saat ini. Nanti diidentifikasi apa yang membuat itu berhasil. Itu kita pasti dapat. Nah, paling tidak kita dapat 3 besar. Atau mungkin kalau memang enggak, kalau 3 besar agak menyulitkan, 2 besar misalnya. Yang paling atas. Terus pertanyaan yang kedua, apa yang ketika kita belajar, itu kok kayaknya mudah banget belajarnya. Jadi ingat kembali satu pengalaman ketika kita sangat mudah, enggak butuh energi banyak itu, loh kok iso, kayak gitu ya. Itu di list, kapan belajarnya saat itu. Identifikasi lagi, apa faktor orang dan apa faktor yang bukan orang yang menunjang itu. Nah, 2 pertanyaan ini berkaitan dengan kemampuan kita dalam belajar. Ya. Kemampuan yang seperti apa kita dalam belajar. Kalau yang berikutnya itu berkaitan dengan minat. Saat melakukan apa yang membuat kita menunda hal yang lain. Jadi saat belajar apa kita menunda hal yang lain. Wes entar aja, disuruh makan entar aja, disuruh mandi, tanggung. Nah, saat belajar apa? Ini biasanya berkaitan sama, justru ini berkaitan sama konten biasanya, konten minat. Kalau yang ini berkaitan sama pengelolaan, jadi kemampuan ketika 2 di atas. Kemampuannya jadi optimal ketika apa? Kalau yang ini, apa objek interest-nya? Objek yang diminati. Terus yang kedua, itu ketika pertanyakan kepada diri kita, kapan ketika kita belajar itu lupa waktu? Kok nggak kerasa ya? Kok rasanya cuma sebentar ya? Kok kayaknya barusan aja, padahal berjam-jam. Nah, itu dicatat juga. Apa faktor person, apa faktor impersonnya? Nah, kayak gitu. Nah, 4 pertanyaan ini sudah bisa mengidentifikasi kita punya preferensi apa dalam belajar, ya. Nah, ini biasanya digunakan untuk bakat minat juga. Ya, makanya pertanyaannya pertanyaan bakat minat sebenarnya ini. Tapi kalau mau digeser jadi pertanyaan preferensi belajar bisa. Kayak gitu. Nah, nanti silakan tuliskan di lembar kerja ke-6. Dituliskan di lembar kerja ke-6. Jadi, keunggulannya A, B, C, D, E, F apa aja. Terus, nah nanti diiriskan sesama keunggulan itu apa yang sama-sama muncul. Ini berkaitan apa yang aspek penunjang yang membuat keunggulan kita itu jadi efektif gitu loh. Keunggulan kita jadi bisa terlaksana. Itu di 2 pertanyaan ini diiriskan. 2 pertanyaan ini juga diiriskan. Itu berkaitan dengan objek interest kita. Nah, nanti coba kita lihat, jangan-jangan misalnya di B dengan di A, ini sama, misalnya 1, 2. Terus ternyata sama dengan di C kalau itu 3 besar. Dan sama dengan di A yang di sini. Berarti itu aktivitas terkuat kalau 4-4-nya muncul di 3 besar. Paham ya teman-teman ya? Semoga paham ya. Jadi aktivitas belajar saat itu muncul di keempat item ini dan itu ada di 3 besar. Entah itu yang satunya nomor 1, yang satunya nomor 2 enggak masalah, tapi muncul di atas gitu loh. Nah, itu berarti kekuatan belajar kita di situ. Jadi lingkungannya kayak apa, terus objek yang kita tertarik untuk belajar tentang apa. Kayak gitu. Nah, kalau itu bisa diidentifikasi, nanti kita bisa mengisi yang bagian strategi ini, yang paling bawah. Nah, strategi ini kan ini form formalnya ya, yang di sini ya, itu yang formalnya. Ini ganti aja nanti strategi ketika belajar jarak jauh atau ketika belajar dari rumah. Jadi dari orientasi atau kebutuhannya itu apa, ketertarikannya apa, modalitasnya apa, lingkungannya apa, keunggulannya apa, rangkuman jadi satu, jadi strategi yang cocok apa di bagian bawah. Tapi strategi ini silakan kalau mau difokuskan ke ketika belajar dari rumah. Strategi yang cocok apa? Ya. Nah, cara melihat kalau itu misalnya orientasi atau kebutuhan itu dari mana? Dari lembar kerja keempat, terutama lembar kerja keempat itu kan MBTI. Terutama dari huruf I, E, apakah kita introvert, extrovert, atau dari huruf T atau F, apakah kita preferensinya thinking atau feeling. Nah, ini kelihatan. Tulis saja di sini nanti. Saya lebih menyukai sesuatu yang
berorientasi kepada kesendirian atau sendiri, atau mungkin sebaliknya, atau saya lebih suka bekerja dengan orang karena saya lebih peduli sama orang dan segala macam daripada sama pekerjaannya gitu, lebih kuat saya memperhatikan orangnya gitu. Nah, ini orientasi orang atau orientasi kerjaannya, ya, bisa ditulis di sini. Ketertarikan di lembar kerja ke-6, ya, lembar kerja ke-6 kan tadi 4 pertanyaan tadi. Nah, ambilkan dari item atau pertanyaan 3 dan 4, ambilkan dari situ, itu interest. Modalitas dari lembar kerja pertama, lembar kerja keempat atau MBTI, tapi khususnya huruf E, I, atau NS, apakah kita I atau E, atau apakah kita N atau S. Ambilkan dari situ. Dan lembar kerja kelima tadi tentang apa? Tentang Hani Mumford, kalau tidak salah ya, yang tentang aktivis, reflektor, tentang itu kalau tidak salah. Terus lingkungan, ini berkaitan dengan dan tadi, lembar kerja kedua. Jadi apakah tadi suhunya kayak apa? Nah, ini sudah kita lakukan di lembar kerja kedua. Silakan isikan di sini, dirangkum. Jadi semuanya masukkan ke lembar kerja terakhir ini. Keunggulan, ini dari lembar kerja ke-6 bisa, khususnya nomor 1 dan 2. Ya. Keunggulan apa yang sering kita pakai ketika kita belajar? Berarti ketika berhasil atau ketika belajar itu mudah. Ya. Dan juga lembar kerja ketiga. Lembar kerja ketiga itu apa lembar kerja ketiga tadi ya? Multiple intelligence. Lembar kerja ketiga. Ya. Jadi kita apakah lebih unggul di musik, lebih unggul di interpersonal atau berhubungan sama orang, atau ketika sendiri, intrapersonal, ketika merenung gitu ya. Nah, itu tuliskan di sini, rangkum di sini. Nah, dari keseluruhan rangkumannya 5 item, 5 domain ini, 5 hal ini, strategi kalau kita belajar daring atau belajar dari rumah atau belajar jarak jauh, itu lebih cocok kayak apa? Nah, itu yang kita upayakan sendiri. Mau dihias rumahnya, kamarnya, mau dikasih poster, mau mensuplai video dari YouTube, segala macam itu bisa di sini. Di strateginya. Nah, sampai sejauh ini sebenarnya sudah selesai, tapi ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum kita sudahi ini. Sebenarnya dalam proses belajar ini yang terpenting adalah metakognisi, teman-teman. Metakognisi. Jadi kesadaran kita akan gaya belajar kita, bukan gaya belajar itu sendiri, tapi kita sadar akan gaya belajar itu. Karena setiap orang ya punya gaya belajar lah. Cuman kalau tidak disadari, ya nggak bisa dioptimalkan gitu kan. Yang terpenting kita menyadarinya. Ini berarti ngomong itu metakognisi. Jadi kita menyadari cara berpikir kita, kerja kognitif kita sendiri. Terus kedua, menyadari modalitas menjadikan belajar lebih menyenangkan dan akhirnya juga mempengaruhi luaran belajar, jadi lebih efektif. Ya, jadi kudu sadar itu apa yang cara kerja kognitif kita, mengombinasikan dan mengelola porsi menggunakannya penting untuk bekerja lebih efektif. Jadi ketika kita sadar cara kita belajar yang paling kuat apa, tapi bukan berarti kita juga tidak punya cara belajar lain kan ada juga, tapi itu bukan dominan memang, tapi ada di diri kita ada gitu. Ketika di diri kita ada, berarti kita tahu porsi kombinasinya, kita bisa mengcombine-nya. Tidak selalu yang visual itu biasanya melulu visual banget. Sama kayak preferensinya MBTI tadi, yang introvert berarti bukan berarti tidak ekstrovert, hanya saja lebih dekat ke introvert atau lebih dekat ke ekstrovert. Semua yang berbentuk preferensi itu sifatnya seperti itu, ya, sifatnya tidak hitam putih, tapi kiri kanan, lebih dekat ke kiri atau lebih dekat ke kanan. Jadi seperti jarum yang berada di antaranya kiri, tapi bukan berarti bergerak-gerak. Biasanya kalau sudah berada di sebuah tempat, yaitu yang dominan yang di situ. Ya, jadi sebenarnya dominan yang di situ, tapi letaknya ini yang membuat kita punya dua-duanya biasanya, hanya saja porsinya yang paling banyak yang mana gitu loh, kayak gitu. Nah, itu yang bikin kita bisa mengcombine-nya. Ya, yang terakhir, kalau yang ini cuman seperti pesan aja ya, kalau mau efektif. Kalau kita mau efektif ya harusnya kita punya stimulus yang berbagai ragam. Jangan sampai melulu visual tok. Kita harus tahu lah porsi kita itu meskipun visual besar, tapi bukan berarti mungkin barangkali yang urutan kedua jangan-jangan auditorik, misalnya kayak gitu.
ya itu disuplai juga. Terus kalau kita sudah bisa merefleksikan bagaimana cara kita belajar, itu juga akan lebih efektif. Terus kalau kita mempelajari objek juga bisa mempelajari objek yang beraneka ragam. Jadi bukan cuma medianya yang beraneka ragam, tapi objeknya juga bisa beraneka ragam. Itu juga memberikan stimulasi untuk preferensi belajar kita. Ya karena selain dengan metodenya juga atau medianya juga berkaitan sama objeknya tentang apa. Ini kan yang kemarin sama yang yang pertama kali membantah tentang adanya visual auditory kinestetik itu kan ya yang terjebak di logika manusia jerami tadi. Itu kan bukan berarti objek itu tidak berpengaruh. Iya, dia ngomong bahwa itu juga dipengaruhi oleh objek, iya. Tapi yang dipengaruhi apa? Ya preferensi belajar gitu. Berarti preferensi belajar ada. Misalnya mempelajari orang yang tertarik di fisika, ya akan cepat belajar fisika. Apapun itu bentuknya, visual, auditory, kinestetik bisa. Kontennya mempengaruhi, gitu ya. Memang iya, gitu ya. Kontennya mempengaruhi. Tapi konten itu pastinya istilahnya bekerja sama lah, bersinergi sama preferensi belajar kontennya itu. Nggak melulu konten tok, nggak tergantung preferensinya. Atau preferensi tok, nggak tergantung kontennya. Enggak. Dua-duanya saling bergantung. Nah, makanya ada efektivitas yang ketiga itu ketika kita menggunakan input atau informasi yang beraneka ragam juga. Kayak gitu. Saya kira itu, selebihnya teman-teman boleh ini. Lumayan agak ngebut, jadinya semoga teman-teman dapat beberapa poinnya lah, paling tidak substansinya atau intinya tetap kena, meskipun mungkin barangkali masih bingung pendetilannya atau penjelasannya seperti apa ya gitu. Dan kalaupun ada yang bingung di penjelasannya, semoga tidak di semuanya gitu loh, mungkin hanya di beberapa hal gitu ya. Yang paham MBTI mungkin sudah paham MBTI, yang paham visual auditory kinestetik mungkin sudah paham itu, tapi yang lain nggak begitu paham, itu nggak apa-apa, nanti silakan kita ditanyakan, kita diskusi aja. Saya kembalikan ke Mbak Ulul. Jadi terima kasih. Oke, untuk mempersingkat waktu nih Pak. Jadi udah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Untuk pertanyaan pertama ini dari Eri. Dia bertanya, saya ingin menanyakan mengenai gaya belajar saya menurut Dunn and Dunn yang Visnoparuhi. Saya tipe orang yang saat belajar mudah paham ketika memasuki jam 12 malam hingga pagi, Pak. Sehingga kalau mengerjakan tugas-tugas selalu pada jam-jam itu. Namun kalau sama kita. Mungkin dapat berdampak pada kesehatan. Nah, apakah gaya belajar tersebut dapat diubah, Pak? Dan apa solusi? Ya. Gini, ini termasuk berkaitan sama ada salah satu teoritisi, salah satu orang juga, salah satu tokoh, saya lupa namanya ya. Itu yang kan gini, kalau Daniel Pink itu kan sudah ada bukunya tentang Wen ya. Daniel Pink itu membahas tentang soal pembelajar siang dan pembelajar malam, tentang manusia burung lak dan burung hantu gitu ya. Jadi kalau dari sudut pandang si Daniel Pink, dia bilang bahwa mereka memang akan produktif di siang, kalau yang burung lark, kalau burung hantu akan produktif di malam hari kayak gitu ya. Nah, masalahnya kemudian ada beberapa hal yang tidak bisa kita akomodir, kayak misalnya ada jam kerja, ada jam kuliah kayak gitu ya. Kuliahnya siang, nggak ada kuliah malam gitu kan. Kuliah jam 12 gitu kan nggak ada ya. Itu yang bikin kita harus berkompromi dengan itu. Nah, kemudian pertanyaannya apakah bisa diubah atau tidak. Nah, di penelitian yang saya bilang tadi, yang salah satu juga menentang tentang adanya gaya belajar ini sebagai mitos, itu bilang begini, toh ada kok orang yang sudah teridentifikasi siang, tapi justru dia pernah meneliti tentang kreativitas ya. Lebih kreatif mana orang dengan preferensi siang dan preferensi malam? Ternyata bisa terjadi sebaliknya. Ada orang yang berpreferensi malam itu, siang itu justru lebih kreatif. Nah, ini karena eksperimen ya. Eksperimen kan berarti dikasih tugas toh, dikasih tugas. Begitu juga sebaliknya, ada orang yang berpreferensi siang dikasih tugas di malam hari jauh lebih kreatif. Kok bisa seperti itu?
Nah, ini berkaitan dengan porsi yang namanya vibrasi atau challenge. Jadi seseorang itu tetap butuh challenge. Ketika dia sadar, makanya menyadari preferensi belajar itu penting. Ketika sadar bahwa itu tidak sesuai dengan preferensi belajar saya, justru jangan sampai membuat kita, itu bukan kebiasaan saya, jadinya saya pasti akan sulit. Enggak. Justru yang lebih dilihat vibrasi kita, menantang kita. Nah itu. Kenapa? Karena di eksperimennya justru menunjukkan kebalikan kejadiannya. Karena dia memaknai itu sebagai misi atau pekerjaan yang harus diselesaikan. Misalnya yang ngasih tugas bosnya atau yang ngasih dosennya ada deadline-nya, kan mau nggak mau harus dikerjakan, dan ternyata adanya kerja kelompok bisanya siang gitu ya. Misalnya yang lain kalau malam pada bobok gitu ya. Ya challenge itu yang akhirnya membuat kita jadi produktif di siang hari. Challenge-nya bukan dirinya kita. Nah, akhirnya kemudian orang yang tadi ternyata eksperimennya menunjukkan kebalikan menentang bahwa gaya belajar nggak ngomong apapun, nggak berbicara apapun gitu ya. Kayak gitu. Enggak, gaya belajar tetap berbicara dalam artian ketika orang mempelajari sesuatu dengan cara yang sesuai dengan dirinya, maka itu akan lebih menyenangkan atau lebih mudah. Tapi apakah hasilnya akan lebih efektif? Tunggu dulu. Ada banyak faktor kalau begitu. Sama kayak anak psikologi suruh mempelajari fisika. Meskipun dengan preferensi sesuai visual, tapi kalau mempelajari fisika atau mempelajari kedokteran, ya pusing gitu ya. Ada banyak faktor gitu loh. Jadi enggak boleh terjebak pada yang dialami oleh Tesia siapa tadi yang melakukan eksperimen tentang menghafal, tadi enggak boleh kejebak dengan seperti itu. Bisa kok. Itu artinya gini. Kamu tidak akan berubah, tetap model burung hantu lah. Saya juga model burung hantu. Tapi mau tidak mau siang kan ngantor gitu loh. Tapi biasanya sebagian pekerjaan, terutama pekerjaan yang membutuhkan pengkonsep atau menciptakan, itu biasanya akan lebih lancar kalau malam hari. Nanti kerjaan siangnya ganti kerjaan teknis saja. Seperti ini namanya? Eri, Yang nanya? Eri. Apa? Eri. Ya, berarti kamu kalau mau pekerjaan-pekerjaan yang mengandalkan pengkonsepan, menciptakan kreativitas, itu yang dikerjakan di malam hari. Sisanya yang teknis, ada SOP-nya, menjalankan prosedur, yang tinggal melakukan aja, kayak gitu ya. Jadi tidak butuh mikir banget gitu. Itu lakukan di siang hari. Itu sih kalau menurutku tipsnya. Itu ya Mbak Eri. Sekarang ada pertanyaan lagi nih Pak dari Jennifer. Sore Pak Rudi, saya ingin bertanya mengenai hasil tes MBTI yang berubah-berubah. Apakah itu mengindikasikan orang tersebut tidak konsisten atau memang mungkin kepribadian yang berubah seiring waktu? Nah, kalau misal seperti itu bagaimana nih Pak? Oke. Gini, kita bisa melihat ini secara kuantitatif maupun secara kualitatif ya, kondisi yang seperti ini. Jadi kalau melihatnya secara kuantitatif, lakukan mungkin barangkali saja kita tidak cukup hanya melakukan 1-2 kali tes, tapi mungkin berkali-kali tes dengan berbagai varian, karena versinya MBTI itu banyak, tapi sebenarnya mengukur hal yang sama. Ya, ada banyak yang pakai permainan, yang pakai aktivitas, yang pakai kuesioner, yang online, yang offline, itu banyak. Coba mengisi beberapa kali, lihat konsistensinya seperti apa, ya. Karena ini bukan psikotes, makanya ini bebas diperoleh dimanapun, tidak dilarang. Karena ini alat ukur pengembangan, bukan alat ukur yang harus dengan kualifikasi tertentu, harus psikolog gitu, enggak. Jadi lakukan aja beberapa kali, itu kalau ngomong kuantitas. Tapi kalau ngomong kualitas, kita kembali lagi ke gini. Sebenarnya di sononya, di luar hasil tes itu, di sononya itu di dalam diri kita ya. Kita itu tidak pernah berubah. Kita tetap, preferensi kita itu tetap tidak pernah berubah. Yang membuat itu berubah adalah karena kita melakukan tesnya itu. Faktor yang dilakukan ketika melakukan tes ada banyak yang mempengaruhi. Ya, bisa itu mengubahnya, atau bisa karena kepribadian kita itu tidak ekstrim. Misalnya antara feeling sama thinking nih, dalam mengambil keputusan. Ada orang yang tengah-tengah. Kalau orang yang tengah-tengah bisa pakai dua-duanya. Jadi kalau suatu saat hasil tesnya ternyata, saya thinking, kemarin kok feeling, ya itu karena kamu di tengah-tengah gitu. Maksudnya
nggak ekstrim kanan atau ekstrim kiri, tapi buat yang ekstrim kanan ekstrim kiri biasanya akan lebih konsisten. Tes dimanapun kapanpun dia akan lebih konsisten. Kayak teman saya yang dulu pernah saya ceritakan ke teman-teman LPTPP itu, preferensi feeling jadi manajer. Lah kok ada satu masa dia harus memecat anak buahnya. Setelah memecat 3 hari nggak bisa tidur. Preferensinya feeling mentok soalnya. Ya itu resikonya gitu loh. Nah itu Jennifer. Jadi kita enggak berubah Jennifer sebenarnya. Yang berubah cuma hasil tesnya, tapi diri kita benar nggak berubah. Nah untuk melihat konsistensinya bisa secara kuantitatif, ya bisa secara kuantitatif, atau enggak perlu kamu meributkan tentang itu. Berarti kamu melihatnya bahwa di dalam diri kita itu tidak ekstrim. Jadi bisa menganggap itu melihat secara kualitatif aja kayak gitu. Berarti bisa jadi di tengah-tengah ya Pak ya? Iya, jadi tidak ekstrim banget kayak gitu ya. Sebenarnya ini masih ada 3 pertanyaan, tapi karena terbatasnya waktu kita ambil 1 pertanyaan terakhir ya Pak ya? Iya teman-teman, nanti kalau yang belum kejawab dan ternyata sudah masuk di sini pertanyaannya, nanti insya Allah saya usahakan untuk bisa menjawabnya. Apapun nanti medianya biar difasilitasi sama teman-teman PTPP ya untuk menjawabnya nanti. Nanti bakal di-share. Untuk pertanyaan terakhir nih Pak, dari Fadil. Untuk skor di lembar kerja 1, sebelumnya itu saya dapat skor 6 pada auditori dan sisanya di visual. Apakah itu berarti saya tidak cocok dengan gaya belajar kinestetik, atau apakah itu bias berubah lagi ya Pak? Dia sekarang yang tertinggi dapat apa? Auditori, sisanya visual. Lalu Pak Fadil bertanya, apakah berarti dia tidak cocok dengan gaya belajar kinestetik, ataukah apakah itu bisa berubah lagi ya Pak? Ya. Gini. Kalau yang ini sebenarnya gini ya, teman-teman. Berbicara tentang pendekatan konstitusional, karena FARC sendiri itu kan masuk pendekatan konstitusional, artinya sesuatu yang lebih sifatnya di dalam, sifatnya ada pengaruh sesuatu yang sifatnya, misalnya taruh saja fisiologi cara kerja otak kita. Bukan berarti otak kita itu lebih menangkap visual, tapi tidak begitu menangkap auditorik atau suara gitu ya. Bukan. Ini kan otak kita itu punya sesuatu yang relatif sama, dalam artian punya kualitas yang bagus gitu ya, punya kualitas yang bagus dalam penyerapan informasi. Hanya saja seiring berjalannya waktu, stimulasi itu kemudian membuat skema otak kita yang lebih terberdayakan itu yang mana. Nah, kalau konsisten Fadil tadi misalnya stimulasinya visual terus dan itu jadi kebiasaan kemudian, maka visual akan jadi yang paling dominan. Apakah suatu saat bisa berubah? Nah, tergantung stimulasi yang lain, misalnya taruh saja auditorik, apakah bisa menandingi sekian lama visual itu terbiasa ada di otakmu? Kalau bisa menandingi kekuatannya, misalnya intensif terus auditorik itu sewering, mau enggak mau harus itu, misalnya lingkungannya memang mengkondisikan itu bisa saja tergeser. Tapi apapun yang terpasang di awal, yang sudah terlanjur terpasang di awal, maka yang terinstal di awal ini akan jadi pondasi untuk instalasi berikutnya. Sama kayak rumah. Yang paling kuat yang itu. Yang maksudnya meskipun dia kemudian Fadil bisa auditorik, bisa kinestetik di atasnya, ternyata enjoy juga kinestetik karena bisa dipelajari kok untuk mengkondisikan diri kita jadi bisa ketiganya misalnya bisa, tapi pondasi rumah tadi itu tidak akan berubah. Jadi kalaupun suatu saat Fadil sambil bergerak gitu ya, enak aku iso saiki belajar sambil bergerak, tapi setiap gerakannya dia visualisasikan ternyata dia nggak sadar itu. Jadi melangkah itu sama kayak sebuah jet yang melesat dan segala macam misalnya. Jadi ada visualisasinya, dia nggak sadar karena itu sudah otomatis di dirinya dia, sudah jadi pondasinya dia. Jadi dia seolah-olah, saya sekarang jadi kinestetik, padahal enggak juga. Jadi fondasinya masih divisualisasikan, dan karena itu kebiasaan, dia nggak kerasa. Itu jadi di bawah sadar, kayak gitu. Itu Dil. Kondisi kejadiannya kayak begitu. Itu Mas Fadil, apakah sudah terjawab pertanyaannya?
Oh, sudah Pak, terima kasih katanya. Oke, karena tadi pertanyaan terakhir, jadi saya mau mencoba menyimpulkan nih dari penjelasan yang sudah disampaikan oleh Pak Rudi. Sebenarnya ini dengan kita mengetahui gaya belajar kita, itu bisa membentuk strategi belajar kita lebih baik. Kalau saya menangkapnya seperti itu. Terus, dan gaya belajar ini sebenarnya tidak tadi istilahnya tidak hitam putih ya Pak ya. Bisa berubah dan bisa juga memiliki dominansi di mana kita lebih prefer untuk belajar seperti apa. Dan dengan kita dapat mengidentifikasi hal tersebut, kita dapat membentuk strategi mana yang cocok, apalagi saat di COVID-19 ini, bagaimana caranya kita bisa beradaptasi untuk study from home seperti sekarang. Betul tidak, Pak? Yep, betul. Nanti coba dirumuskan aja strateginya di form yang tadi, di bagian bawahnya itu. Kalau saya ada di rumah, tidak ada guru, tidak ada dosen, kira-kira apa yang bisa saya lakukan? Nah, itu tuliskan di bagian strategi di formnya tadi. Oh, berarti bisa tuh teman-teman buat tambahan strateginya. Oke. Sekali lagi saya mau berterima kasih nih buat Pak Rudi sudah memberikan materi yang sangat menarik buat kita, dan kita juga bisa menjadi lebih mengidentifikasi diri kita seperti bagaimana sih yang lebih baiknya. Nah, buat teman-teman, aku mau ingetin, jangan lupa kalian masih bisa untuk berdonasi ke PsychoCare, bisa kalian langsung transfer aja ke nomor rekening yang sudah ada di posternya PsychoCare. Selain itu, jangan lupa follow IG-nya PsychoCare untuk bisa lebih tahu lagi nih gimana caranya untuk berdonasi atau bisa membantu teman-teman, dan juga untuk mendapatkan info-info menarik terkait kesehatan mental. Dan juga jangan lupa untuk follow IG-nya PTPP Unair, dan yang pasti yang paling keren dari semuanya, follow IG-nya Bapak Rudi Cahyo, yaitu di @rudicahyo. Nah, terima kasih untuk seluruh tadi ada 63 peserta, cuma ada beberapa yang left sebelumnya. Saya mau terima kasih untuk 60 peserta yang masih bertahan dari awal sampai akhir. Terima kasih untuk Pak Rudi, PsychoCare, PTPP, dan Aksilangga. Nah, sekian webinar kali ini. Kurang lebihnya saya minta maaf sebagai moderator. Dan sebelum kita menutup dan live semua, mungkin teman-teman bisa langsung buka videonya. Kita ada foto bersama terlebih dahulu. Nanti setelah itu fotonya bisa kalian share pakai template foto yang akan di-crop di grup webinar, dan update template foto itu. Terus beserta tuliskan apa sih poin-poin yang kalian dapat di webinar kali ini. Jangan lupa di tag ke PsychoCare UA, @psychocare.ua, dan @PTPP Unair, serta @rudicahyo. Seperti itu. Saya Ulul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Selanjutnya saya ambil alih. Silakan dinyalakan dulu videonya semuanya, Bapak, Ibu, dan teman-teman, untuk sesi foto bersama. Baik, yang lain masih ditunggu. Oke, baik. 1, 2, 3. Selanjutnya, yuk, yang lain masih ditunggu nih. Kameranya bisa dibuka, videonya mungkin.
Jadi berapa halaman, Dor? 3 Bapak. Wih. Sampai ke halaman tetangga. Waduh. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih semuanya. Silakan buat teman-teman boleh. Terima kasih.